Salam hormat sahabatku sekalian, para pengusaha berkas jurnalis di mana saja Anda berada. Kali ini kami kembali dengan sebuah konten tentang peluang usaha baru, yaitu potensi budidaya burung puyuh lengkap dengan cara ternak yang efektif dan menguntungkan. Sahabat sekalian, potensi budidaya burung puyuh kini semakin dilirik oleh para pelaku usaha di sektor peternakan. Dengan kebutuhan pasar yang terus meningkat dan siklus ternak yang relatif singkat, budidaya burung puyuh menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan, bahkan dengan modal yang tidak terlalu besar. Tak hanya mudah dalam perawatan, burung puyuh juga memiliki nilai ekonomis tinggi, baik dari telur maupun dagingnya. Nah, berikut ini gambaran bagaimana potensi budidaya burung puyuh serta cara ternak burung puyuh yang efektif dan menguntungkan kami bahas dalam konten kali ini. Seberapa besar potensi budidaya burung puyuh? Budidaya burung puyuh merupakan salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan di Indonesia. Permintaan telur puyuh yang terus meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri kuliner, menjadikan usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa produksi telur puyuh di Indonesia meningkat drastis dari 1,1 juta ton pada tahun 2012 menjadi 4,7 juta ton pada tahun 2019 dan terus menanjak hingga tahun 2026, menandakan pasar yang luar biasa dan luas untuk dikembangkan dan kondisi ini tetap stabil. Selain itu, burung puyuh memiliki keunggulan seperti masa produksi yang cepat, kebutuhan lahan yang kecil, dan biaya pemeliharaan yang relatif rendah, sehingga cocok untuk peternakan pemula maupun profesional. Keuntungan lain dari budidaya burung puyuh adalah efisiensi waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Burung puyuh mulai bertelur pada usia sekitar 38 sampai 45 hari dan dapat terus bertelur selama 18 bulan dengan produktivitas tinggi mencapai 250 sampai 300 butir per ekor dalam setiap tahun. Dengan modal yang terjangkau dan lahan yang tidak luas, peternak dapat mengelola ribuan ekor puyuh dalam ruangan terbatas, bahkan dengan sistem kandang bertingkat yang memaksimalkan penggunaan lahan. Hal ini menjadikan budidaya puyuh sebagai bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan mudah dijalankan. Cara ternak burung puyuh yang efektif. 1. Persiapan kandang yang ideal. Langkah pertama dalam beternak burung puyuh adalah menyiapkan kandang yang sesuai dan nyaman bagi puyuh. Kandang ideal memiliki ventilasi baik untuk menjaga sirkulasi udara, suhu stabil antara 20 sampai 25 derajat Celcius, dan pencahayaan yang cukup menggunakan lampu pijar atau LED dengan intensitas sekitar 20 sampai 40 lux. Sistem kandang bertingkat atau baterai sangat disarankan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dengan kapasitas sekitar 120 ekor per meter persegi. Kandang harus terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, dan aman dari predator seperti tikus atau kucing. Selain itu, sediakan tempat pakan dan minum yang mudah dijangkau namun tidak mudah tumpah, serta tempat bertelur yang nyaman agar puyuh dapat bertelur dengan optimal. Yang kedua adalah pemilihan bibit unggul. Pemilihan bibit puyuh yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan usaha ternak. Pilih bibit yang sehat, aktif, dan tidak cacat fisik dengan bulu yang rapi dan warna cerah. Bibit puyuh berusia 3-4 minggu biasanya sudah cukup kuat dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Jika membeli bibit dari penjual, pastikan bibit sudah mendapatkan vaksinasi dasar seperti vaksin NWD untuk mencegah penyakit yang bisa saja timbul. Bibit unggul akan tumbuh optimal mulai bertelur pada usia yang tepat sehingga produksi telur dapat maksimal. Tahap ketiga adalah pemberian pakan yang tepat dan bergizi. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan usia dan kebutuhan burung puyuh. Untuk anak puyuh, berikan pakan khusus starter dengan kandungan protein tinggi agar pertumbuhannya optimal. Puyuh dewasa cukup diberi pakan 1 kali sehari berupa pelet, remah, atau tepung yang mengandung nutrisi lengkap seperti protein, vitamin, dan mineral.
Jangan lupa menyediakan air minum yang bersih dan segar setiap saat. Jika ingin mengganti jenis pakan, lakukan secara bertahap selama 5-7 hari agar puyuh tidak stres. Kebersihan tempat, pakan, dan minum juga harus dijaga agar terhindar dari jamur dan bakteri. Yang keempat adalah jaga kebersihan dan sanitasi kandang. Sanitasi kandang sangat penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan puyuh. Bersihkan kandang dan peralatan secara rutin, buang kotoran puyuh secara teratur, dan dilakukan disinfeksi minimal seminggu sekali. Ganti alas kandang secara berkala, terutama jika menggunakan sistem liter. Pastikan juga kandang terlindung dari cuaca ekstrim dan gangguan predator. Selain itu, lakukan vaksinasi rutin pada puyuh, terutama pada usia 4-7 hari, untuk mencegah penyakit yang dapat menurunkan produktivitas. Yang kelima adalah manajemen stres dan lingkungan. Minimalkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres pada puyuh seperti kepadatan kandang yang berlebihan, kebisingan, dan perubahan mendadak pada pakan atau rutinitas. Pastikan suhu kandang tetap stabil antara 20-25 derajat Celcius dengan kelembapan 60-70 derajat. Gunakan kipas angin atau pemanas jika diperlukan untuk menjaga kenyamanan puyuh. Pencahayaan yang cukup dan konsisten juga membantu menjaga produktivitas telur. Dengan manajemen lingkungan yang baik, puyuh akan tetap sehat dan produktif. Peluang dan keuntungan bisnis budidaya burung puyuh. Budidaya burung puyuh menawarkan peluang bisnis yang sangat menguntungkan dengan modal yang relatif kecil dan risiko penyakit yang lebih rendah dibandingkan ternak unggas lainnya. Permintaan telur puyuh di pasar domestik, terutama di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar lain, sangat tinggi dan belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini membuka peluang pasar yang luas bagi peternak baru maupun yang sudah berpengalaman. Selain telur, produk sampingan seperti daging puyuh dan olahan berbasis puyuh juga memiliki pangsa pasar yang berkembang pesat. Menurut Ketua Asosiasi Puyuh Indonesia, produksi telur puyuh di beberapa komunitas peternak mampu mencapai jutaan butir per hari dengan nilai transaksi yang mencapai miliaran rupiah. Produk telur puyuh juga menjadi bahan utama dalam berbagai kuliner khas Indonesia seperti bubur ayam dan hidangan angkringan, semakin memperkuat permintaan pasar. Dengan manajemen yang tepat dan dukungan teknologi modern, budidaya puyuh dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Melihat potensi budidaya burung puyuh, tidak heran jika usaha ini menjadi pilihan menarik bagi banyak peternak, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Dengan manajemen yang tepat, pemilihan bibit unggul, serta perhatian terhadap pakan dan kebersihan kandang, budidaya burung puyuh dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan. Itulah informasi yang saat ini dapat kami bagikan ke ruang saudara, para pemirsa Berkas Jurnalis, khusus untuk para milenial dan juga teman-teman sahabat yang belum mendapat peluang pekerjaan yang lain, bisa memulai bisnis sampingan ini, dan bila berpeluang baik bisa dijadikan peluang bisnis utama yang bisa ditekuni dalam masa waktu yang panjang. Salam hormat untuk semua.